Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rida Ardiansari dari Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Malang. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di tengah pandemi ini, kita diuji untuk menjaga diri kita, menjaga imun kita agar tidak terpapar COVID-19. COVID-19 ini berada di mana-mana dan penyebarannya sangat pesat. Maka dari itu, kita harus waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, di sini video ini saya akan membantu mensosialisasikan, memberi edukasi tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Selamat menyaksikan. Vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 dengan tujuan tercapainya herd immunity. Program tersebut tidak akan pernah berjalan dengan sukses apabila tidak ada masyarakat yang ingin berperan aktif dalam mewujudkannya. Sekarang banyak beredar di televisi, masyarakat pada kabur ketika ingin divaksinasi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi, edukasi tentang COVID-19 di masyarakat. Video ini adalah salah satu upaya saya sebagai mahasiswa dalam membantu menyalurkan edukasi tentang pentingnya vaksinasi COVID di saat pandemi seperti ini. Vaksin bukan obat, melainkan masyarakat yang sudah divaksin memiliki kekebalan tubuh yang baik. Nggak maulah vaksin, toh nantinya juga bisa terpapar COVID. Jangan salah. Ketika tubuhmu memiliki imun yang kuat, itu tandanya kamu memiliki satu langkah lebih baik, lebih depan dibanding dengan orang yang belum pernah vaksin. Terus tujuannya apa? Tujuan vaksin adalah mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka sakit dan kematian, meningkatkan kekebalan kelompok atau herd immunity, melindungi yang tidak dapat divaksin, tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Jenis-jenis vaksin. Vaksin pertama merupakan vaksin generasi pertama. Pada vaksin ini mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Pada vaksin kedua atau vaksin generasi kedua mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan. Pada vaksin generasi ketiga mengandung vaksin rekombinan. Salah satunya mengandung mRNA. Mekanisme vaksin mRNA. Ketika tubuh kita divaksin, tubuh kita sudah terlatih untuk mengenal spike yang ada di virus dengan cara mengambil kopi RNA. RNA tersebut akan membentuk mRNA atau RNA messenger yang akan masuk ke dalam sel dan memberi perintah kepada sel untuk membentuk spike dari virus dalam jumlah yang banyak. Ketika hal ini terjadi, sistem imun akan memberi sinyal untuk menghancurkan spike dan mRNA dengan cara mengaktifkan antibodi. Hal ini menunjukkan bahwa imun kita sudah dapat melawan spike dari virus tersebut. Suatu ketika, virus tersebut datang kembali ke tubuh kita untuk menginfeksi sel B atau sel memori dalam tubuh, kita sudah dapat memproduksi antibodi. Efek vaksinasi. Nafsu makan meningkat. Maka disarankan untuk mencukupi asupan makanan. Jika mengantuk, disarankan tidak perlu berkendara. Nyeri pada tusukan bila dikompres, bisa dikompres menggunakan air hangat. Jika terjadi demam, maka cepat meminum obat penurun demam. Selain vaksinasi, pemerintah juga menerapkan cara 5M untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Apa itu 5M? Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mencuci tangan.
Mencuci tangan ini bisa dilakukan dengan cara 6 langkah cara cuci tangan yang baik dan benar. Seringkali kita tidak sadar menimbun kotoran di tangan kita. Maka kita perlu mencuci tangan ketika selesai keluar rumah, cukup beberapa menit saja, tidak lama. Biasakan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ketika keadaan darurat, tidak ada air, maka bisa diganti dengan cairan dengan berbasis alkohol 60%. Dua, menggunakan masker. Penggunaan masker ini telah ditekankan oleh pemerintah ketika terpaksa keluar rumah untuk keperluan mendesak. Kini pemerintah sangat menganjurkan pemakaian masker minimal 2 masker, 2 lapis. Jangan menggunakan masker lebih dari 1 hari. Masker ini bisa dapat menimbun bakteri dan bisa berkembang biak, lalu cari masker yang sesuai standar rumah sakit. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter. Ini sangat bisa diterapkan ketika terpaksa keluar rumah untuk keperluan mendesak. Maka kita sangat perlu menjaga jarak dengan tujuan agar tidak tertular COVID-19 melalui droplet atau air liur. Jangan berkontak fisik dengan orang lain, seperti berjabat tangan, apalagi cipika-cipiki. Dan kalau bisa bekerja dari rumah. Kalau tidak bisa, ya jangan berkeluh kesah. Yang terpenting, kita harus jaga jarak, menjaga diri kita jangan sampai tertular COVID-19. Kalau terpaksa, menaiki kendaraan umum, cari tempat duduk yang tidak berdesakan dengan orang lain. Dan jangan lupa jaga jarak atau social distancing. Yang nggak bisa dong ketemu pacar, teman-teman, atau saudara, jangan salah. Menjaga jarak bukan berarti putus hubungan loh. Sekarang sudah ada telepon. Bahkan bisa juga video call. Daripada kumpul, mending produktif dari rumah. 4. Menghindari kerumunan. Jangan keluar ketika tidak ada keperluan mendesak. Ketika ada keperluan yang mendesak, yang mengharuskan kita keluar rumah, maka pemerintah juga menghimbau
untuk menjauhi kerumunan. Ingat, ketika kita semakin banyak bertemu orang, maka semakin besar pula kemungkinan kita tertular COVID-19. 5. Mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan mendesak, tetaplah di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kamu pulang dari perjalananmu bisa dengan keadaan yang sama. Selalu ingat bahwa virus corona selalu menyebar dengan cepat dan bisa menginfeksi seseorang dengan mudah. Masalahnya, beberapa orang yang terpapar virus corona ada yang tidak menunjukkan gejala alias pasien tanpa gejala. Sekian video edukasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.